Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara radio RAS yang ada di channel AS ada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada saya pribadi selaku pemandu pembawa acara radio RAS yang ada di channel AS Adam. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan membacakan salah satu atensi, yaitu dari saudara Bapak Arsan yang ada di Bengkulu. Alhamdulillah, sekalipun jauh dan di sana ya, namun dengan mudahnya Anda bisa menayangkan atensi. Terima kasih sebelumnya untuk saudaraku Bapak Arsan yang ada di kota Bengkulu ya, di Bengkulu Sumatera ya. Ini Bengkulunya mana? Apakah Jambi atau mana ya? Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya Anda bersama kami di radio RAS yang ada di channel Sadam. Lebih uploadnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda, Bung Jepri. Saya juga sudah beberapa minggu mengikuti acara Anda, Bung Jepri. Senang sekali karena ya memang acaranya unik sebelumnya ya. Saya jadi bisa mengenal adanya kodam. Saya bisa mengenal adanya ruqyah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan saya juga lagi banyak belajar, Bung Jabri, tentang masalah ilmu agama. Dan dengan mudahnya saya menyerap ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Kembali kepada pertanyaan saya, Bung Jepri, mohon maaf nih sebelumnya, mudah-mudahan atensi saya segera dimuat, Bung Jepri ya, dibacakan. Saya tunggu jawabannya. Ya, pertanyaan saya begini aja, Bung Jepri, simpel. Yang namanya manakiban, kan orang biasa bicara manakiban tuh, Bung Jepri, dan termasuk kedudukan hukumnya seperti apa. Kan di situ ada arti manakib, kitab Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon dijelaskan, Bung Jepri. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru yang ada di radio RAS yang ada di channel Sadam dalam kondisi sehat dan tetap jaya mengudara, Bung Jepri. Saya suka sekali dengan Anda karena Anda juga banyak disukai orang. Karena dengan mudahnya kami dapat mempelajari ilmu agama, Bung Jepri. Hanya itu saja, Bung Jepri. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Pak Arsan yang ada di kota Bengkulu, Sumatera ya. Mudah-mudahan Anda juga di sekeluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda bertanya tentang manakiban ya dan kedudukan hukumnya. Kembali kepada saudaraku Bapak Arsan. Arti daripada manakib. Kata manakib artinya ialah riwayat hidup. Biasanya arti ini dalam penggunaannya banyak dikaitkan dengan sejarah kehidupan seseorang yang dikenal sebagai tokoh besar di dalam masyarakat. Seperti tentang perjuangannya, silsilahnya, akhlaknya, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana diterangkan di dalam kamus Al-Munzid pada halaman 630, kata manakibul insan diartikan ma urifah bihi minal hisalil hamidati wal ahlakil jamila. Apa yang dikenal pada diri manusia tentang budi pekertinya yang terpuji dan akhlaknya yang baik. Pada umumnya masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa ya, memberikan pengertian manakib ini banyak dikaitkan dengan riwayat, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani dari bermacam-macam seginya, misalnya dari segi akhlaknya ya dan kegiatannya, silsilahnya, karomahnya, dan lain-lain. Yang kedua, kitab Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani
sebagaimana telah diketahui bahwa kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia sekarang ini adalah kitab hasil karangan para ulama Indonesia, diambilkan dari kitab-kitab yang muktabar, antara lain seperti kitab Tabrijul Hadir, Muzin, Nufus, Luzainid, Dani, dan lain-lain. Ini kebetulan saya juga mengambil buku yang disusun dari Dr. Randes Imron Aba atau ABA, yaitu sebuah jawaban bahwa kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani tidak merusak akidah Islamnya. Judulnya seperti itu ya, yang ada di buku. Ini disusun pada tanggal 12 Maret 1979 ya, di Kudus. Kembali saya lanjutkan kepada saudaraku Bapak Arsan. Kitab-kitab yang muktabar tersebut disusun berdasarkan pula kepada keterangan-keterangan yang kuat dan dapat dipercaya. Mereka para ulama yang mengarang kitab-kitab itu bukannya orang bodoh, melainkan melainkan sudah terang aklimin ya, dan amilin, berilmu dan beramal ya, terhadap ilmu yang diterima dari para guru yang silsilahnya sampai kepada Nabi, baik dari segi penerimaan ilmunya atau segi silsilah nasabnya ya. Selanjutnya bahwa kitab-kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak beredar di Indonesia sekarang lazimnya dicetak dengan menggunakan bentuk tulisan dan bahasa Arab ya. Pada bagian bawahnya diterjemahkan dengan bahasa Jawa. Tulisannya Arab, pegon, sebagaimana dapat dilihat pada kitab Manaqib An-Nurul Barhan, karangan Al-Latif Karim dan kawan-kawan, kitab Miftahul Babil Amani, dan karangan Kiai Haji Hambali Semarang ya. Yang selanjutnya yaitu kitab daripada Lubabul Ma'ani, karangan Kiai Haji Mustamir Abu Soleh Juwana atau Pati. Apabila diteliti secara cermat dari awal sampai akhir, maka jenis bahwa kitab Manaqib tersebut di atas isinya menyangkut seluruh segi peri kehidupan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, segi riwayat tentang jerih payah Syekh Abdul Qadir Jailani ya, di dalam mencari ilmu-ilmu seperti ilmu fikih ya, ilmu adab, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu yaitu tarekoh, sehingga dirinya dikenal sebagai ulama besar di masanya. Bahkan terkenal juga sebagai ulama yang mahir soal ilmu nahwu, sorof, dan lain-lain. Yang kedua, segi mengenai bagaimana keteguhan beliau di dalam memegang ketentuan hukum Allah terhadap yang haram tetapi haram dan yang halal tetap halal. Baca cerita datangnya iblis kepada Syekh Abdul Qadir dengan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Yang ketiga, segi kerahmatannya, karena sudah bukan rahasia lagi bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang waliullah ya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu segi tentang tata kehidupan masyarakatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimanapun sikap tindak tanduk dirinya dalam kehidupan guru yang pernah mengajarnya ilmu, demikian juga sikap beliau
terhadap orang kaya dan miskin, penguasa dan rakyat kecil, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan mengenai diri Syekh Abdul Qadir Jailani yang juga disebut di dalam kitab-kitab manakib itu. Hanya saja bagi mereka yang kurang teliti memahaminya itu tidak pernah membaca kitab-kitab itu. Selayaknya akan mengatakan bahwa isi kitab-kitab manakib Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut hanya menerangkan berkisar soal kekeramatan saja, ya. Lain itu tidak. Sehingga berani mengatakan bahwa kitab-kitab manakib yang seperti itu dapat merusakkan akidah Islamiyah. Sudah semestinya berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat dapat memahami bahwa sebenarnya kitab-kitab manakib Syekh Abdul Qadir Jailani sudah terang tidak hanya memuat isi tentang kekeramatannya saja, melainkan banyak segi lain pun dijelaskan di dalamnya. Ya, yang ketiga, ya, sejarah timbulnya upacara manakiban di Indonesia. Sengaja pada fase ini perlu sekali masyarakat Islam mengetahui tentang sejarah asal-usul timbulnya upacara manakiban dengan tujuan agar kita umat Islam dengan secara jelas dan jujur memahami latar belakang adanya upacara manakiban. Dan yang sampai sekarang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Jika faktor ini atau faktor sejarah ini sudah sengaja disingkirkan, maka wajar terjadi pengertian yang keliru. Sebenarnya sejarah zaman dahulu, ya, mohon maaf untuk saudaraku Bapak Hasan, ya, yang ada di Kota Bengkulu, Bapak Arsan di Kota Bengkulu, karena waktu juga kami harus turun dari udara karena waktu saya hanya cuma 10 menit lebih. Insya Allah akan lanjutkan di waktu yang sama dengan acara yang sama, acara edisi religi. Apabila ada kekurangan di mana saya dalam penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.